Baik. Saya mau nanya dulu sebentar, mungkin kepada seluruh anggota, sorry Krisna. Sekarang sih gini deh, kita jangan jahat-jahat banget sama anggota DPR, ini orang baik semua loh. Percaya nggak? Saya hanya ingin menanyakan pada ke-10 anggota ini ya. Sebutkan satu perjuangan paling berat yang Anda rasakan setelah terpilih dan duduk di kursi. Perjuangan paling berat sejauh ini, buat yang baru-baru dulu. Yang paling berat kurang lebih sama, yakni menghilangkan stereotip. Jadi itu ya yang pada dasarnya kita perangi. Kenapa? Karena baru punya semangat untuk mengabdi, tiba-tiba ada yang tendang-tendang meja. Baru punya semangat mengabdi, tiba-tiba berantem. Itu merupakan salah satu hal cukup berat untuk membuktikan bahwa saya adalah orang baru yang memulai dengan semangat baru dan ingin mulia sampai akhir. Jadi menghapus stereotip itu sangat-sangat berat. Menghapus stereotip. Sebentar. Bisa. Ya, Bang Adian. Saya nyanggah sebentar ya. Kenapa nggak boleh ribut di DPR? DPR itu parlemen itu parley. Tapi jangan sampai tendang-tendang meja Pak, atau bagaimana? berantem, jangan, lebih kepada diskusinya ini persoalan Pak. gini. Formatnya yang rakyat tidak begini, suka. Begini, bagi saya masalah gini. Bukan persoalan nendang mejanya harus kita lihat dulu. Bukan persoalan rebut mic-nya atau ngambil palunya. Tapi kenapa palu itu harus diambil ketika pemimpin sidang tidak mampu memimpin sidang itu? Sebentar, tadi sebetulnya Bang Adian itu memberikan contoh bahwa sesungguhnya tidak apa-apa kalau memang harus bertengkar dalam tanda kutip karena itulah tugas parlemen. Bukan. Ketika Parlemen, parle, kalau persoalannya bantu kalau karena persoalannya kemudian itu prinsip. yang ditangkap. Kalau persoalannya prinsip tidak apa-apa rebut palu, banting-banting meja karena kalau prinsip. persoalannya prinsip yang memang dipertaruhkan sangat besar, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau tidak persoalan dijaga persoalan. Ini yang menjadi beban buat saya. Sama seperti di ruangan ini, banyak pertanyaan yang mutar-mutar tidak jelas arah untungnya kemana. Di DPR tiap hari kita temui itu, sampai mendengar rapat pun kadang-kadang menyebalkan. Ada satu topik yang ditanyakan oleh 5-6 orang. Kenapa kita sebenarnya tidak fokus dan sebagainya. Hal seperti itu. Beban kedua bagi saya adalah bagaimana tetap menjadi... Stereotip tadi juga beban untuk Anda tidak Bang Adian? Stereotip bahwa kemudian persepsi publik DPR sedemikian buruk. Tidak penting. Itu sudah kita pilih. Menjadi anggota DPR, Interupsi pimpinan. Kita sudah baca bahwa itulah pandangan rakyat. Tidak setelah masuk kita bilang ini beban buat kita, tidak bisa dong. Bagi saya itu melemparkan tanggung jawab. Ketika saya masuk sebuah institusi benar DPR, saya sudah harus siap untuk tidak diterima orang, saya harus siap untuk dicaci maki orang, saya harus siap untuk dianggap korupsi dan sebagainya. Dan itu tidak bisa kita anggap sebagai stereotip yang membebani kita. Saya kasih kesempatan Mas Arief menjawab. Tidak nyala, boleh tolong dimatikan. Memang ini bukan popularity contest. Tetapi saya selalu percaya yang namanya substansi dan tata krama, manner itu juga sangat penting. Karena rakyat nggak suka drama. Drama cukup di sinetron, di prime time-nya, TV saja. Jangan ada di DPR. Kita harus memperjuangkan lebih kepada substansinya. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Yang saya takutkan kalau kemudian di DPR itu menjadi kumpulan orang yang hidup makan gaji dengan kesantunan palsu. Interupsi pimpinan. Kalau kita mau menyepakati DPR itu harus penuh dengan kepalsuan seperti itu sampai kemudian berbicara maju ke depan pun dilarang, bertengkar, berdebat dilarang, lebih baik jadi anggota DPR. Yang kita pertaruhkan menjadi anggota DPR itu kan tidak cuma gagasan, tapi ideologi kita pertaruhkan di situ. Kasih tepuk tangan Bang Adian. Bang Nasir silakan, Anda mau bilang apa? Anda mau bilang apa? Tolong dimatikan dulu salah satu mic. Ya, silakan Bang. Iya, jadi kalau ditanya kepada saya Mas Farhan, saya tidak ada yang berat karena konstituen itu adalah bahagian dari saya. Ya, jadi apapun apa yang mereka sampaikan itu juga kebutuhan mereka ada kebutuhan saya. Itu sebabnya sejak tahun 99 sampai sekarang saya menjadi anggota legislatif tidak ada yang berat bagi saya. Ya, mungkin kalau ada yang berat mungkin saya akan tertatih-tatih di lembaga legislatif. Tapi karena menurut saya tidak ada yang berat karena masyarakat itu adalah orang yang mempercayai saya, maka saya harus mengelola harapan mereka, mengelola bagaimana aspirasi mereka dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menindaklanjuti apa yang mereka inginkan. Oke, terima kasih Bang Nasir. Silakan Bang. Saya ikuti jalan pikiran Farhan. Apa yang dia pertanyakan itu baik sekali. Farhan, pertama saya terpilih, apa yang paling berat? Kok aku terpilih ya? Dengan aku terpilih Farhan, otomatis tugas saya tidak ringan. Membawa nama rakyat. Sebentar Farhan. Ya. Dan ingat, setelah terpilih, tugas kami budgeting, legislasi, dan pengawasan. Aku sengaja memilih bidang legislasi, bidang hukum. Itu kalau di DPR namanya air mata. Aku tidak mau memilih mata air, banggar.
Aku jauh itu. Jadi itu, ya kalau orang Mata mengatakan, air itu maksudnya komisi basah, tempat ya, bisa komisi basah. tempat bisa dapat Ya. uang nggak halal. Ya, dan apa yang dikatakan Toto, Iya, ya iya. betul, betul. Jadi apa yang dibilang Najwa kita harus katakan betul. Mana? Banyak yang mencari mata air yang basah. Itu yang akhirnya jadi pasien KPK. Itu fakta. Jadi kaitan dengan Toto, baik ini sahabat saya. Enggak, Dan kalian semua. Bang Ruhut, Dan sebentar, kalian Bang semua Ruhut. sebentar. Komisi 3 menjadi komisi air mata kalau tidak punya kantor pengacara. Kalau punya kantor pengacara, komisi 3 mata air itu. Enggak. Jadi Interupsi pimpinan. sebentar, Najwa, sebentar, Interupsi pimpinan. sebentar. Jadi apa yang dikatakan Interupsi. Adian itu betul, ya. Tapi kan Adian di komisi 2, saya ini komisi 3. Interupsi Jadi- pimpinan. Dan yang kebetulan punya kantor pengacara. Pimpinan. Saya tidak punya kantor pengacara. Tidak punya kantor pengacara, Karena Bang kami Adian, kan jangan salah tidak, menuduh, kami tidak otomatis punya. cuti. Saya ini cuti, udah 10 tahun. Ini fakta. Jadi Baik. kaitan dengan Toto, kaitan semua yang di dalam ruangan ini, saya mohon, jangan hanya jadi pengamat. Marilah masuk partai politik agar menjadi petarung. Sudah di dalam, baru kalian rasakan. Baru kalian rasakan. Interupsi. Saya Baik. mohon, jangan omong doang. Terima kasih. Selalu kalau bertemu begini selalu saya katakan ini HP saya, ini Twitter saya, ini nomor. Betul. Coba Ya. Bang pakai Twitter. Nah, betul.